kok stop. Oh. Jangan ribut ya. Shh. Shh. Di sini ada TK juga. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 7? Sehat? Iya. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Ya baik anak-anak ustazah, ada sedikit hal yang ingin ustazah sampaikan terkait nilai. Sudah dilihat nilainya masing-masing di rapot? Udah? Sudah? Loh, kok nggak dengar? Udah dilihat nilainya masing-masing? Sudah. Oke, cantik nilainya. Cantik nggak nilainya? Oke, lumayan ya. Oke anak-anak ustazah, jadi ada beberapa hal yang ustazah ingin sampaikan untuk perbaikan di penilaian akhir tahun nanti. Jadi anak-anak ustazah, nanti kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun kira-kira mungkin ya di bulan 6, mungkin kalau nggak salah di bulan 6 ya. Ya insya Allah ujian kenaikan kelas namanya ya anak-anak ustazah. Jadi anak-anak ustazah sekalian, mungkin ada di rapotnya nilainya itu tertera 0. Benar nggak anak-anak ustazah? Tapi ini kita khususkan berbicara untuk bahasa Indonesia ya. Ya, berbicara untuk bahasa Indonesia. Jadi ini yang nanti nggak datang Zoom, ini yang ikut Zoom masih sedikit ya. Nanti yang nggak hadir di Zoom ini kalau dia nggak tahu informasi, nggak tahu apa-apa, nggak boleh komen nanti ya. Maksudnya nggak boleh komen itu maksudnya ketika dia tidak datang Zoom, terus nggak izin, terus tiba-tiba ustazah kasih nilainya rendah, jangan dia komen-komen ya, karena itu hak pribadi ustazah. Apalagi yang tidak mengerjakan latihan. Ada dia yang tidak ikut Zoom, misal karena uzur, nggak apa-apa, nggak masalah, izin setelah itu bisa lihat rekaman nggak anak-anak ustazah, bisa kan? Kita bisa lihat rekaman, lalu kita kerjakan tugas yang sudah kita dengarkan penjelasannya di rekaman ya. Jadi untuk anak-anak ustazah kelas 7 itu nilai sudah banyak sekali ustazah bantu, terkhusus nilai tulis, benar ya. Mungkin ada yang tertera remedial jadi nggak jadi remedial, benar nggak anak-anak ustazah? Ya, jadi itu pertama kenapa bisa seperti itu. Pertama karena ustazah melihat sebenarnya kita itu belum masuk ya, penggabungan nilai-nilai latihan belum, nanti di ujian kenaikan kelas. Tapi karena ustazah lihat keaktifannya, karena kan kita belum bertemu, otomatis ustazah melihat keaktifan dari tugas, benar nggak? Ya kan? Dari tugas yang kalian kirim kan? Ya. Jadi ustazah lihat siapa yang aktif dalam mengirimkan tugas gitu kan. Maka ustazah tambahin nilainya, itu hak ustazah. Ya, itu hak ustazah. Oh ya, ternyata ini nilai dia yang tadi 50, ya bisa ustazah tambah, atau nilainya 60 bisa ustazah tambahin menjadi KKM, bahkan di atas KKM karena dia mengerjakan tugas. Meskipun saat ini belum ustazah gabungkan nilai tugas ke nilai rapot, tidak, belum. Tetapi ustazah itu menilai keaktifan kalian dari Zoom dan dari latihan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa harus ada nilai 0? Ini untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau untuk pelajaran pelajaran yang lain ustazah berlepas diri ya. Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia kenapa bisa 0? Itu sebenarnya tidak 0. Jadi ada berantem. Jadi anak-anak ustazah itu tertera di 0 itu karena memang rumusnya ya. Jadi setiap yang kosong, nilai kosong itu artinya contoh praktek. Praktek dia tidak mengerjakan ya, praktik dia misalnya dia tidak mengerjakan praktik ya, lalu dia tidak mengabari ustazah, sudah dibuat pun daftar-daftar nilai praktik yang belum juga dia nggak kerjakan, itu hak ustazah untuk mengkosongkan. Tetapi di rapot nilainya 0.
Kenapa? Karena udah rumus. Sebenarnya itu adalah kosong. Nanti bisa kalian perbaiki. Yang belum praktek silahkan kumpul praktek. Bukannya susah praktek itu ya. Jadi silahkan kumpul praktek, masih ustazah terima. Tapi nilainya untuk penilaian akhir tahun. Untuk naik-naikan kelas ya anak-anak ustazah ya. Ya sebenarnya nggak berat anak-anak ustazah kalau kalian mengikuti ya. Lalu anak-anak ustazah nilai yang di bawah KKM, misalnya di bawah 75, itu harus dikosongkan. Nggak boleh kita buat 45, 35, itu harus dikosongkan dulu. Jadi bukan berarti ustazah kasih 0, enggak. Misalnya ada ujian tulis yang 0 di rapot, itu berarti nilainya di bawah KKM. Ya, paham ya anak-anak ustazah sekalian? Jadi kalau dia mau mengerjakan remedial, silahkan. Masih ustazah terima sampai sekarang untuk memperbaiki nilai kalian yang sekarang. Kalau kalian masih mau mengumpulkan praktek juga ustazah masih terima ya. Untuk sampai sekarang pun masih ustazah terima untuk perbaikan nilai ke depannya. Oke, dapat dipahami anak-anak ustazah? Ya. Jadi ustazah harapkan tidak ada terulang kembali kejadian seperti ini. Ya, yang praktiknya nggak ngerjain, yang remedialnya pun nggak ngerjain ya, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan tentang nilai. Jadi supaya kita ketahui bersama. Jadi ustazah itu bukan orang yang pelit dalam memberikan nilai ya. Kalau anak-anak tersebut mau kooperatif, mau bekerja sama, mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, ustazah akan kasih nilai ya, nilai plus. Bahkan kalau misalnya dia dapat ujiannya itu udah bagus, saya kasih lebih bagus lagi. Jadi seperti itu ya insya Allah ya. Jadi ustazah insya Allah kalau masalah nilai itu ustazah nggak terlalu ketat ya. Nggak terlalu ketat itu. Kenapa? Kalau misalnya kalian ngerjakan pakai kemampuan kalian sendiri, ya itu ustazah bantu, insya Allah ustazah bantu. Tetapi ustazah nggak bisa bantu anak yang satu pemalas, kedua anak yang tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya. Ustazah nggak bisa bantu anak-anak seperti itu. Tapi kalau anak itu mau mengerjakan tapi kemudian masih ada yang salah, nggak masalah, ustazah tetap kasih nilai, ustazah tetap apresiasi. Itu ustazah ya. Jadi jangan pernah tanyakan kenapa nilai kalian kosong, kenapa nilai kalian di rapor seperti itu. Coba kembalikan ke diri kalian ya. Insya Allah tidak ada yang terzolimi di sini. Ustazah pun kasih nilai nggaknya pelit-pelit rasa ustazah ya. Yang remedial bisa ustazah jadikan nggak remedial kok gitu ya. Oke anak-anak ustazah, baiklah ya, itu ini kenapa saya sampaikan supaya kalian tahu bagaimana karakter ustazah ya, karena kan kita belum bertemu bagaimana karakter ustazah memberikan nilai. Jadi kalian tahu ya, ustazah itu sangat serius ya, dan tidak ada satupun yang tidak ustazah balas. Pernah nggak ustazah balas setannya kalau ngumpulkan tugas? Semua ustazah kasih tanda kan, tanda oke kan, ya kan? Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu tandanya ustazah menilai betul-betul. Jadi kalau nggak ngerjain ya siap-siaplah dengan nilai yang ya itulah ala kadarnya ya. Kok masih cerita inspiratif Kak Rizka? Kok ke bawah? Kelas 7 loh Kak. Ini kelas 9. Waduh. Yang ngasih tahu nilai masalah 00 itu loh Kak, biar anak itu paham karakter kita sebagai guru itu ngasih nilai kayak mana. Jadi biar orang ini tahu gitu, biar ngerasa daring ini bukan ecek-ecek gitu loh Kak, ya kan. Biar orang ini semangat gitu belajarnya. Jangan mengkek-mengkek gitu loh. Kan kalian mau ini ya, kalian mau nggak naik ke kelas 8? Mau nggak anak ustazah naik kelas 8? Mau kan? Nah, jadi nak sebenarnya di sekolah kita ini nggak ada yang beratnya peraturannya. Kalau kita memang niatnya nak belajar, menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, ya Allah dipermudah itu anak-anak ustazah ya nak. Jadi bagus-baguslah mengerjakan tugasnya. Ya jangan ditanya lagi kenapa ustazah anak kosong ustazah. Ya tanyalah sama diri kalian kenapa kosong. Ya ustazah kan nggak tahu. Kalian nggak ngerjain ya kosong lah ustazah buat ya. Itu ustazah nggak mau menzolimi siapapun. Nanti kalau misalnya si Anasya ngerjain, misalnya hari ini Anasya ngerjain tugas hari ini, ya ustazah kasih 100.
Lalu seminggu kemudian ada kawan yang ngerjain, tapi benar jawabannya seperti si Anasya, benar juga jawabannya. Itu kira-kira Ustazah kasih 100 nggak kawannya itu yang terlambat itu? Hah? Cocok nggak Ustazah kasih 100? Cocok nggak? Apa nak? Nggak cocok kan? Nggak cocok lah, makanya Ustazah nggak mau kayak gitu. Kalau dia seminggu dia baru ngerjain, baru ingat 2 minggu, pastilah di bawah 100, tapi nggak akan di bawah KKM. Mana mungkin lah si Anasya Ustazah taruh 100 yang cepat ngumpul sama yang lama ngumpul sama nilainya. Ya beda, itulah bentuk apresiasi Ustazah ya. Nah udahlah kita lanjut lah, jadi kalian biar tahu, biar naik kalian kelas 8 ya kan. Tuh, jadi sabarlah kita corona kayak gini, sama-samanya kita ini menuntut ilmu. Bukan kalian aja yang mengalami kondisi seperti ini, sekolahnya banyak kok. Udah sampai mana kita belajar? Masih fabel ya? Iya, masih cerita fabel. Struktur fabel udah nak? Belum ya? Struktur fabel udah? Belum ya nak? Yaudah kita belajar struktur fabel ya nan Ustazah. Ya Allah, kok buka TK di sini weh? Ya Allah kasihan kali. Dah? Oke. Ya kita baca ya. C. Menelaah struktur dan bahasa fabel. Jadi ada Ustazah, dalam cerita fabel itu ada beberapa struktur. Apa struktur yang pertama nak? Iya, orientasi. Benar ya, orientasi. Nanti anak Ustazah, ini dicatat nanti ya nak. Kayak gini buatnya ya. Ada orientasi. Kedua ada bagus. Terus iya, kayaknya ini udah kita pelajari kayaknya anak-anak Ustazah, ya kan? Tapi belum kita pelajari yang ini kan, yang kemarin Ustazah bilang kalau koda itu dia itu adalah pesan penulisnya nak gitu. Udah kita pelajari. Atau kelas 9 kemarin Ustazah kasih tahu ya. Sama soalnya pelajarannya, cerita juga, lupa. Udah apa belum ini nak? Tentang apa minggu lalu? Minggu lalu apa kita belajarnya? Oh iya. Oh, berarti udah lewat lah kita itu belajar itu. Tapi tunggu ya. Oh, udah lewat. Oh, berarti yang gajah baik hati ini belum kita baca kan, nak? Tapi bukan. Gajah yang baik hati ini kan bukan cerita fabel. Kan salah buka ini kayaknya. Cerita fabel apa? Fabel lah. Yuk kita baca aja dulu ya, biar kita tentukan ya ininya. Lupa Ustazah yang mana. Dah kita baca anak-anak Ustazah ya, dengarkan baik-baik ya. Ustazah mau suruh si Mulan baca dulu Mulan. Gajah yang baik hati. Ya Mulan silahkan. Yuk baca Mulan. Lanjut. Tindakan kancil sangat ceroboh. Iya.
Agar gajah. Terus yang benar kau mendapat ikan. Hmm. Ya, udah selesai ya. Berarti apa sih nilai moral ataupun amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Apa yang pertama amanatnya atau nilai moralnya, Nana Ustazah? Betul. Lalu, Nak? Iya betul, jangan menjali orang. Nanti kalau kalian masuk sekolah, insya Allah ada dulu kejadian ada orang yang suka menjahili kawannya. Kadang kan kita suka iseng kan, nah itu kita nggak boleh menjahili teman kita. Nanti membuat teman kita nggak percaya lagi sama kita ya kan. Lalu yang ketiga ada lagi nggak nilai moralnya? Jangan suka menjahili orang lain dan tidak berbohong. Apa? Iya, si kancil itu termasuk yang berbohong dianya. Kadang-kadang yang kejadian sesungguhnya tidak seperti itu. Makanya si gajah tidak percaya lagi. Tapi sebentar ya, Ustazah mau cek yang minggu lalu kita pelajari. Takutnya. Oh iya, minggu lalu kan ini kan, Nak, yang kita pelajari kan, ulu kan? Ya. Oh iya, berarti paslah materi kita ya hari ini ya. Oke. Anak-anak Ustazah, sebenarnya untuk masalah struktur udah paham sebenarnya anak ustazah ini, karena sebelum kita udah belajar tentang teks fantasi ya kan. Ada struktur orientasi. Apa itu struktur orientasi? Iya, betul. Iya, betul anak-anak ustazah. Jadi orientasi kalau kalian masuk sekolah ada MOS, masa orientasi siswa. Kalau dia dicerita nah ada namanya orientasi saja. Berarti orientasi itu pengenalan. Siapa yang dikenalkan di situ anak-anak ustazah? Bu, tolong. Iya, pengenalan tokoh, latar dan waktu, latar tempat dan waktu. Ini contohnya ya. Kita langsung contohkan ya. Ayo sama-sama kita identifikasi.
Dari paragraf 1, ini orientasi kan? Siang hari itu. Ya, betul? Mana di situ yang termasuk pengenalan tokoh? Ada nggak pengenalan tokoh pada paragraf pertama orientasi? Bagus ya, itu pengenalan tokoh ya. Jadi tokoh itu sebenarnya makhluk hidup yang terlibat pada cerita tersebut lah pokoknya ya. Lalu ada nggak di situ latar waktu, pengenalan latar waktunya? Bagus. Iya, masya Allah. Kalau latar tempatnya ada nggak di situ? Iya, bagus ya, di hutan. Berarti intinya orientasi itu terletak pada paragraf ke. Iya, masya Allah. Paragraf pertama. Jadi namanya pengenalan. Apa mungkin pengenalan adanya di akhir? Kalau di akhir itu bukan pengenalan ya kan? Ya, bukan pengenalan ya. Lain lagi ya. Oke, jadi sudah tahu ya Nan Ustazah kalau orientasi letaknya di awal. Kita sudah tahu pengenalan tokoh, latar, tempat dan latar waktu. Oke, masuk dia. Lalu yang kedua, ada struktur apa Nak? Yang kedua Nak? Iya, komplikasi, konflik bahasa Inggrisnya ya kan, ada ceceknya. Apa arti komplikasi? Iya, iya betul. Jadi namanya konflik berarti intinya konflik itu adalah masalah. Nanti dicatat ya. Konflik adalah masalah yang muncul pada cerita yang melibatkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Ya kan? Iya, namanya juga konflik. Kita cari masalahnya apa. Permasalahannya, awal mula masalahnya adalah apa permasalahannya? Coba pakai bahasa sendiri aja Nak jawabnya. Apa masalah yang terjadi pada cerita tersebut? Mm-mm. 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 Iya. Iya, terus? Dah cukup ya. Jadi sebenarnya awal mula masalahnya itu adalah ketika si kancil itu tunggu ya. Ketika si kancil ya terjun ke dalam kolam. Ada kan? Terjun ke dalam kolam kan? Iya, itu awal mula masalah. Jadi apa? Ternyata tindakan kancil yang terjebur dalam kolam, ya terjun ke dalam kolam maksudnya adalah tindakan yang ceroboh. Karena dia tidak bisa berpikir cara untuk naik ke atas. Akhirnya si kancil terus di dalam kolam tersebut. Benar nggak anak Ustazah? Benar ya? Lalu, komplikasi itu awal mula masalah sampai masalah memuncak. Pertama awal mulanya dia terjun ke kolam. Ya. Itu awal mula masalah, belum terjadi apa-apa. Mana dia yang memang menuju ke klimaksnya, masalahnya mulai memuncak, mulai entah kayak mana-mana lah masalahnya itu, antara hidup dan mati gitulah istilahnya, kasarnya. Coba bagian mana dia? Pada saat kancil yang mana? Klimaks dia kan? Bagus. Iya, saat si kancil meminta toh. Iya, benar itu Talita? Benar nggak Talita? Talita? Iya, saat kancil meminta tolong lalu ada nggak yang mau menolong si kancil saat itu ya, saat klimaks itu? Ada nggak? Aresya, ada nggak yang mau menolong si kancil? Ada? Awalnya ada nggak? Nggak ada ya. Si gajah tidak mau menolong si kancil, benar? Benar ya? Si gajah tidak mau menolong si kancil. Apa alasan si gajah nggak mau menolong si kancil anak-anak Ustazah? Nayara, apa alasan gajah nggak mau nolong si kancil? Apa? Bagus, karena kancil sebelumnya sering menjahili teman-temannya, ternyata dia berbohong.
Itu bagian yang tadi Ustazah bilang, kita bilang tadi bahwasanya tidak ada yang menolong si kancil. Kancil udah berteriak minta tolong, nggak ada yang menolong, gajah nggak percaya sama kancil, ya kan? Itu termasuk klimaks, benar nggak itu termasuk klimaksnya antara hidup dan mati? Benar kan? Kalau nggak ditolong matilah si kancilnya kan? Benar ya? Oke, jadi nak, komplikasi itu awal mula masalah yaitu saat si kancil terjun ke dalam kolam ya, karena tindakannya itu ceroboh. Lalu komplikasinya ketika dia sudah berteriak minta tolong, lalu gajah tidak mau menolongnya. Tapi nak, kita sampai komplikasi ini aja ya nak, karena waktunya udah habis ya. Jadi antara orientasi dan komplikasi udah paham anak-anak ustazah? Udah ya? Iya, kalau kayak kehidupan kita misalnya kan, adalah awal komplikasinya itu misalnya karena apa namanya ya, karena kesalahpahaman. Sering kan kalau berkawan kita salah paham gitu kan. Terus karena tidak diomongin, karena tidak dijelaskan, tidak berbicara, yang salah paham itu bisa jadi jambak-jambakan atau enggak? Kalau orang yang enggak beriman, kalau yang dia akhlaknya buruk, bisa enggak jambak-jambakan dia? Tarik-tarikan, bisa enggak? Jadinya karena suuzon, karena salah paham, bisa ya. Berarti komplikasinya kalau dalam kehidupan yang tadi itu adalah salah paham. Klimaksnya adalah karena salah paham itu tadi tidak dikomunikasikan, ya kan, tidak diutarakan, maka terjadilah dia apa? Jambak-jambakan lah dia misalnya, nauzubillah ya. Misalnya tarik-tarikan jilbab, pernah kayak gitu? Pernah enggak? Sama kakaknya? Pernah ya? Nah, itu contoh singkatnya kalau di rumah atau di lingkungan kita ya. Jadi untuk orientasi sama komplikasi Ustazah rasa udah paham ya anak-anak Ustazah kelas 7 ya. Udah ya. Oke. Jadi sepertinya waktunya pun sudah habis. Jadi Ustazah cukupkan ya pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ulangi lagi. Kita lanjutkan ya setelah komplikasi struktur apa. Minggu depan ingatkan Ustazah kita sudah sampai komplikasi ya anak-anak Ustazah ya. Ingat ya. Di garis bawahi kita sudah sampai ke komplikasi. Jadi minggu depannya kita akan lanjutkan struktur yang lainnya. Oke anak-anak Ustazah, bisa dipahami? Oke ya? Bisa ya. Alhamdulillah. Jadi Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.